Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari taserbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku yang cukup baru ya. Dan ini insya Allah sangat bermanfaat. Terlebih ini di awal tahun ya, tahun 2023. Dan kita biasanya sering, termasuk saya juga ya, yang sudah berumah tangga itu terkadang mengalami masalah dalam hal keuangan. Ada yang mungkin memang pemasukannya menurun, seperti halnya kemarin ya, waktu pandemi itu banyak yang kolaps ataupun usaha-usaha yang bangkrut gitu ya. Atau ada juga yang kesulitan di dalam mengatur keuangan. Jadi dapat uang misalnya jatah keluarganya 5 juta habis, dikasih 10 juta juga habis. Nah, ini masalahnya berarti bukan di uangnya, melainkan di orang yang mengelola keuangannya tersebut. Nah, buku ini judulnya Mengelola Keuangan Rumah Tangga Islami. Insya Allah ini sangat bermanfaat ya, khususnya mungkin untuk para ibu-ibu ya, yang menjadi bendahara di rumah tangga ya, menteri keuangan di rumah tangga. Ini sangat penting, salah satu skill yang wajib dimiliki oleh seorang ibu rumah tangga ya, yaitu mengelola keuangan rumah tangga, apalagi di sini Islami ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, ini saya sangat excited ya, sangat semangat membahas ini karena memang ini efeknya banyak ini, manfaatnya banyak ya. Tapi sebelum dilanjutkan, saya bacakan dulu ini. Penulisnya adalah Dr. Labib Najib Abdullah. Beliau salah satu pakar fikih Islam dalam mazhab Syafi'i. Kemudian ini penerbitnya dari penerbit Aqwam Jembatan Ilmu. Ini secara fisik, kalau kita tidak baca isinya, ini kayaknya kemahalan. Ini harganya di atas 50.000 ya, 50.000 lebih sedikit lah. Padahal bukunya tipis begini. Kemudian kertas juga ini bukan kertas HVS ya. Ini seperti kertas buram gitu, tapi lebih baik dari kertas buram. Saya nggak tahu namanya kertas apa. Secara kualitas bahan ini kurang worth it lah istilahnya ya, untuk harga segitu. Tipis, bahannya juga kurang bagus. Tapi kalau konten atau isinya ini insya Allah sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan, dan insya Allah juga ini sangat worth it ya. Dengan harga segitu kita dapat ilmu yang cukup banyak terkait pengelolaan keuangan di rumah tangga. Baik, langsung saja ya, saya perlihatkan dulu daftar isinya. Daftar isinya yang pertama, selain pengantar, nah di sini ya, jadikan aktivitas mencari nafkah bernilai ibadah. Ini mungkin untuk para suami ya, khususnya yang bekerja, atau mungkin ada ibu-ibu juga yang bekerja, tapi umumnya ini suami lah yang bekerja, yang diwajibkan untuk memberi nafkah ya. Mengharap pahala dalam mencari dan memberi nafkah untuk keluarga. Nah, ini faktor niat yang bisa merubah bekerja ini yang awalnya hanya urusan duniawi lah, katakanlah seperti itu, tapi bisa bernilai ibadah atau pahala yang besar. Apalagi diniatkan untuk memberi nafkah kepada keluarga gitu ya. Jadi ini sebuah aktivitas duniawi tapi bernilai pahala, bernilai ibadah. Nah, di sini dibahas juga tentang niat ya. Kemudian syariat turut memperhatikan pengelolaan keuangan rumah tangga. Prinsip-prinsip syariah dalam mengelola pengeluaran rumah tangga. Kemudian dibahas juga tentang tabungan keluarga. Pentingnya menabung bagi ekonomi rumah tangga. Tapi di sini dijelaskan juga bahwa menabung dalam Islam bukan bertujuan untuk menumpuk-numpuk harta gitu ya. Tapi ada hal-hal yang memang menabung ini bermanfaat. Di sini dijelaskan juga manfaat menabung untuk keluarga.
Kemudian dari mana sumber dana untuk tabungan. Nah ini juga menarik ya. Pokoknya kalau teman-teman baca bukunya insya Allah sangat menarik dan banyak pencerahan termasuk saya. Apalagi ini di awal tahun, jadi bisa menyusun rencana keuangan untuk 1 tahun ke depannya. Kemudian bisnis, usaha, dan ekonomi rumah tangga. Nah ini daftar isinya sih tidak terlalu menarik ya, tapi kalau dibaca isinya cukup bagus. Kemudian wanita dan ekonomi rumah tangga, peran wanita dalam ekonomi rumah tangga, hak kepemilikan wanita, wanita bekerja, gaji wanita, sedekah oleh istri dan harta suaminya. Kemudian pendidikan ekonomi untuk anak-anak. Nah ini untuk anak-anak ya, diberikan pendidikan, pengetahuan tentang ekonomi, ngatur uang jajan misalnya gitu ya. Kemudian daftar riwayat hidup penulis, tadi Dr. Labib ya, biografi singkatnya. Kemudian ada contoh terampil mengelola keuangan rumah tangga, dan juga disediakan tabel isian kosong ya dari bulan Januari sampai bulan Desember, berarti 1 tahun ya. Nah ini dikasih semacam financial planner gitu ya, rencana keuangan gitulah pokoknya. Baik, ini saya perlihatkan selintas tentang isinya. Nah ini yang pertama ya, jadikan aktivitas mencari nafkah bernilai ibadah. Nah di sini ada quote atau hadis-hadis yang dijadikan motivasi juga gitu ya. Ini tentang niat ya, tentang niat. Kemudian di judul juga dibedakan warnanya, jadi mencolok untuk dilihat ya headline-nya ini nih. Mengharap pahala dalam mencari dan memberi nafkah untuk keluarga. Niat akan dibahas tentang niat. Nah ini ada kesimpulan yang juga bisa jadi quote juga ya. Niat adalah konverter yang menakjubkan. Fungsinya bukan mengubah suatu benda menjadi benda lainnya, melainkan mengubah manfaat perbuatan yang sifatnya fana dan sementara menjadi manfaat yang kekal dan abadi. Ini bisa dijadikan status-status ya. Kemudian ini ada juga kotak seperti ini, jadi ini juga menarik untuk dibaca gitu ya. Jadi mata kita terangsang untuk melihat tulisan ini ya, membaca tulisan ini. Jadi ini tekniknya bagus ya. Jadi tidak monoton, tulisannya tidak membosankan. Kemudian disertakan juga dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis ya. Di sini untuk dalilnya ditulis warna biru, terjemahnya warna hitam biasa. Kemudian nah ini juga ya. Jika seorang pria menafkahi keluarganya dengan niat ibadah, maka itu menjadi sedekahnya. Ini hadis ya. Nah ini juga, barangkali di antara alasan memberi nafkah untuk keluarga lebih banyak pahalanya adalah karena pemberi nafkah biasanya tidak dianggap melakukan sesuatu yang luar biasa. Biasanya pemberi nafkah juga tidak mendapatkan pujian dari penerima nafkah. Nah ini umumnya seperti itu ya. Jadi kenapa katanya pahala memberi nafkah kepada keluarga itu lebih besar dibanding kita bersedekah kepada orang lain ya. Nah salah satunya mungkin ini pendapat saja ya. Karena suami ketika memberi nafkah kadang-kadang dianggap seolah-olah bukan hal yang luar biasa, karena ya memang itu tugas suami gitu ya. Sehingga orang kayaknya biasa aja gitu. Beda dengan ketika orang atau suami tersebut memberi kepada fakir miskin misalnya ya, dengan 100.000 saja per bulan mungkin dianggap dermawan, dianggap hebat gitu ya, luar biasa. Tapi memberi nafkah kepada istri atau keluarga misalnya 5 juta sebulan seolah-olah biasa saja. Nah mungkin itu ya yang menjadi salah satu alasan kenapa memberi nafkah kepada keluarga itu pahalanya lebih besar daripada bersedekah kepada orang lain. Kemudian di sini tentang syariat-syariatnya juga. Ini kalau saya kupas terus terlalu banyak ya, ini bisa
makan waktu panjang. Nah, ini ada tips-tips juga. Tips bijak dan cermat saat berbelanja. Yang pertama, tulis daftar barang yang ingin Anda beli. Nah, kadang-kadang kan ibu-ibu kalau belanja itu ada yang otodidak atau apa ya. Jadi nggak ada persiapan. Dari rumah rencananya mau beli misalnya bawang sama cabai sama sabun. Ternyata nyampe warung atau nyampe minimarket kan kadang-kadang bukan hanya itu yang dibeli, tapi beli apa gitu di luar yang direncanakan. Nah, ini salah satu manfaatnya itu tulis dulu daftar barang yang ingin Anda beli. Kalau bapak-bapak mungkin tidak terlalu ini ya. Bapak-bapak butuh apa, datang ke warung atau ke toko, beli, udah selesai gitu ya rata-rata. Tapi kalau ibu-ibu itu biasanya lapar mata lah istilahnya. Pengen beli ini, itu, dan segala macam. Kemudian tentukan perkiraan harga dari barang-barang yang akan Anda beli. Nah, sudah diprediksi ya. Misalnya telur itu 1 kilonya misalnya 15.000 contoh ya. Berarti sudah diprediksi bahwa uang itu nanti jangan banyak-banyak, cukup uangnya untuk keperluan yang akan dibeli saja, sehingga tidak akan terangsang untuk membeli yang lain. Kemudian bawa uang belanja sejumlah sesuai yang ada di dalam daftar belanja. Nah, tadi ya. Kemudian pilih waktu dan tempat yang sesuai untuk belanja. Atau kadang-kadang ada diskon-diskon mungkin ya. Ibu-ibu biasanya paling pinter. Kemudian bangun hubungan baik dengan pedagang yang menjadi langganan Anda. Misalnya tukang telur. Kalau kita berlangganan ya kita baik. Biasanya kan kadang suka dikasih atau apalah gitu ya. Kasih bonus atau dikasih yang besar-besar. Atau misalnya toko buah gitu ya, orang yang gak kenal kan mungkin sekilo aja gitu ya, dipasin sekilo. Tapi kalau yang kenal, yang sudah akrab misalnya dengan tukang buahnya, mungkin bisa ditambahin 1 butir lagi buahnya kan, dan seterusnya. Kemudian membeli dengan harga grosir. Jadi harga grosir dan harga eceran kan beda ya. Misalnya beli mie atau beli garam itu nyetok misalnya, seperti orang mau jualan gitu ya. Nah, itu kan harganya beda. Itu bisa dimanfaatkan juga. Kemudian gunakan opsi untuk khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Ini untuk garansi lah kurang lebihnya ya kalau gampangnya itu. Biar kalau ada kerusakan atau ada apalah gitu ya, bisa dikembalikan atau bisa ditukar lah kurang lebih. Tapi lebihnya dibaca saja ya. Memanfaatkan barang-barang yang masih bisa digunakan dan seterusnya lah. Ini banyak, kalau saya bacakan tadi waktunya terlalu panjang ya. Nah, ini selintas-selintas saja. Tabungan keluarga. Nah, dalam ajaran Islam, menabung bukan bertujuan untuk menumpuk-numpuk harta, melainkan salah satu upaya berjaga-jaga di samping juga sebagai bagian dari proses pengelolaan keuangan rumah tangga. Untuk suatu tujuan tertentu ya, misalnya kan yang berumah tangga pasti mau bikin rumah ya. Keinginan setiap keluarga pasti punya rumah. Nah, kan harus nabung dulu ya, dikumpulin dulu uangnya. Itu salah satu tujuannya juga. Banyaklah intinya. Nah, ini pendapatan yang tidak rutin, yang sebetulnya berada di luar perencanaan keuangan rumah tangga, maka sudah semestinya semuanya dialokasikan untuk tabungan. Ini pendapatan misalnya di luar gaji ya, misalnya suaminya itu seorang karyawan atau pegawai negeri misalnya, sudah gajinya, anggaplah gaji 1 bulannya itu 5 juta misalnya. Kemudian dia juga punya keahlian, misalnya apalah keahliannya, misalnya benerin komputer atau apa, atau jualan atau apa, ada sampingan. Nah, si yang hasil dari jualan yang tidak rutin atau tidak jelas ini, itu katanya dimasukkan ke tabungan semuanya. Jadi yang untuk pokoknya itu nafkah itu dari gaji saja, sisanya itu dimasukin tabungan, katanya seperti itu ya. Luar biasa ini, banyak pencerahan yang saya juga baru baca sedikit juga, sudah banyak pencerahan yang mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya. Itu. Nah, kemudian terakhir di sini ada contoh terampil mengelola keuangan rumah tangga, catat pemasukan
Nah, di sini ada contohnya pemasukan, misalnya pendapatan suami 2 juta, pendapatan istri 1 juta, tak terduga 500.000. Kemudian catat pengeluaran. Nah, ini untuk pengeluaran dibagi lagi. Ada kebutuhan rumah tangga, ini kebutuhan primer ya, makan dan lain-lain. Kemudian pendidikan anak, kemudian lain-lain. Contoh di sini beli beras 200.000, gas, listrik, lauk, kontrakan, sabun dan lain-lain, air misalnya ya, atau apalah itu, internet. Oh, internet masuk ke sini. Kemudian SPP anak, alat tulis, buku bacaan. Ini transportasi, misalnya suaminya kerja untuk bensin ya. Infak sudah dicantumkan juga 250.000, orang tua 250.000. Internet 75.000, ini disesuaikan dengan kebutuhannya. Menabung ini sudah dialokasikan juga, jadi bukan disisa, tapi langsung uang saku, kemudian pegangan, ini sisa pegangan. Ternyata ini totalnya segini, masih ada sisa katanya ya. Tapi ini kelihatannya ini terlalu murah ya, biaya hidupnya terlalu murah. Tapi nggak tahu juga ya, ini bisa dipraktekkan seperti ini ya, tergantung, mungkin ini suami istri aja, nggak punya anak. Beda lagi mungkin dengan yang punya anak 4 seperti saya gitu ya, ini sudah nggak masuk gitu. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Dan di sini disediakan tabel kosong ya untuk teman-teman isi, bisa diisi di sini. Untuk selanjutnya mungkin bisa bikin sendiri kalau sudah terbiasa di sini. Mencatat pemasukan, kemudian mencatat pengeluaran. Ini ada mulai dari bulan Januari sampai Desember, 1 tahun ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi ini insya Allah bisa menjadi salah satu solusi ya untuk mengatur keuangan di rumah tangga kita. Karena berapapun uangnya, kalau kita tidak bisa mengaturnya, mengelolanya dengan baik, maka pasti akan habis. Tapi walaupun sedikit, kalau bisa mengaturnya, mengelolanya dengan baik, maka insya Allah akan lebih bermanfaat dan cukup gitu ya. Kalau istilah Sundanya itu dijejeh-jejeh gitu ya, dijejeh-jejeh. Itu mungkin kurang lebih yang bisa saya share untuk video kali ini. Mohon maaf, ini saya lihat ini sudah 17 menit ya. Masya Allah, saking excitednya saya dengan buku ini. Si kecil dan tipis yang secara fisik kurang begitu berharga ya di mata saya dari kualitas bahan. Tapi ternyata untuk isinya ini Masya Allah sangat luar biasa. Dan saya sangat merekomendasikan ya, khususnya untuk para ibu rumah tangga, wajib memiliki buku ini supaya bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik dan islami ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan dengan teman-teman membeli buku ini punya rencana untuk mengatur keuangan rumah tangga yang lebih baik. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, usahanya, dan semoga Allah berkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Terima kasih. Bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku ini, seperti biasa ya, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087-870-173-490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.